Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, penyerangan pada tanah Langya telah berakhir. Dari pertarungan itu, Fang Yuan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah melihat efektivitas gerakan pembunuh miliknya dengan uji coba langsung di dalam pertarungan. Kemudian, manfaat yang kedua jelas adalah hubungannya dengan Langya yang semakin membaik. Dan yang terakhir, Fang Yuan mendapatkan bayaran yang luar biasa. Pertama, dia mendapatkan resep upaya sekuat tenaga. Dan yang kedua, dia mendapatkan resep lengkap untuk memindahkan tanah terberkati. Keduanya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk Fang Yuan. Pertama, upaya sekuat tenaga itu adalah inti dari apertur keduanya, yang sekarang masih ada di peringkat 5. Jika Fang Yuan meningkatkannya menjadi peringkat 6, maka kekuatan Fang Yuan akan meningkat secara kualitatif. Terlebih, upaya sekuat tenaga adalah jenis gu yang memberikan efek peningkatan kekuatan pada setiap jurus yang digunakan pemiliknya. Karena itu, Fang Yuan punya rencana untuk meningkatkan upaya sekuat tenaga ke peringkat 6. Lalu, untuk metode pemindahan tanah terberkati juga tak kalah pentingnya bagi Fang Yuan. Pertama, Gunung Danghun dan tanah terberkati Wanxiang adalah pondasi vital milik Fang Yuan. Jika nanti rahasia kehancuran gedung 88 yang terungkap ke dunia, dia pasti akan menjadi buronan. Kemudian Gunung Danghun akan menjadi incaran semua orang dan itu pasti berbahaya. Ataupun misalnya nanti kerjasama antara Fang Yuan dan He Laolan telah berakhir dan kemudian mereka menjadi musuh, maka ini juga akan menjadi masalah yang merepotkan. Karena satu-satunya orang yang tahu lokasi dari tanah terberkati Wanxiang adalah He Laolan. Dia bisa saja menjadi ancaman masa depan. Karena itu, memindahkan kedua tanah terberkati ini adalah opsi terbaik. Tapi tentu ia tidak bisa memindahkannya sekarang, karena biaya untuk melakukan relokasi ini sangatlah besar. Belum lagi, kerusakan yang akan timbul di dalam tanah terberkati, itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk ditanggung. Maka, untuk saat ini, Fang Yuan hanya akan menyimpan kedua metode ini sembari meningkatkan kekuatan dan finansial miliknya. Lalu sekarang, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 181. 2 bulan telah berlalu sejak penyerangan tanah terberkati Langya. Hari ini, di suatu tempat di Laut Timur, Fang Yuan serta Tai Baiyunseng tampak berdiri di suatu tempat sembari menunggu hiu setan. Kemudian di antara suara deburan ombak, Tai Baiyunseng berkata, "Aku telah mengalami kenaikan menjadi seorang gu immortal. Aku menilai bahwa aku telah berhasil. Tapi, setiap kali aku melihat pemandangan seperti ini, aku menyadari betapa megahnya dunia. Lalu, pada akhirnya aku kembali merasa seperti serangga yang tidak berarti. Sekuat apapun aku, atau seberapapun besar keberhasilan yang kuraih, aku tetaplah seorang manusia. Keberadaanku sungguh tidak berarti di hadapan surga dan bumi. Mungkin satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan surga dan bumi hanyalah mereka yang telah mencapai peringkat 9. Tai Baiyunseng masih tampak terpukau dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Memang kala itu matahari baru saja terbit, jadi Tai Baiyunseng menjelma menjadi anak pantai yang puitis. Sementara Fang Yuan yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Old Bai, jangan menganggap dirimu terlalu rendah. Apa kau ingat kisah Miniman di dalam cerita Renzu? Ketika kita menyadari bahwa kita itu kecil dan tidak berarti, itu tandanya kita harus berusaha menjadi lebih kuat. Kita memang kecil, tapi kita tidak boleh cuek dan harus berubah menjadi lebih baik. Kalau hari ini kau merasakan kelemahanmu, maka itu artinya kau sedang bertumbuh." Tai Baiyunseng pun tertegun sejenak sebelum akhirnya tertawa. "Xing Xiangxi,
kamu memang memiliki ambisi yang besar. Nah, rupanya di sini Fang Yuan sudah menyamar lagi. Dia menggunakan nama Xing Xiangzi, sama seperti terakhir kali dia menyamar. Penampilannya seperti orang tua berbaju biru dengan janggut putih yang panjang. Kemudian di tengah obrolan mereka, seorang Gu Immortal muncul dari laut di bawah kaki mereka. "Siapa di sana?" teriak Fang Yuan. "Tuan, harap tenang. Saya, San Nanjiang. Saya diutus oleh Tuan Hiu Setan untuk menjemput Anda berdua," kata seorang zombie abadi yang baru saja keluar dari permukaan air. Fang Yuan memperhatikan zombie abadi itu dan berkata, "Oh, tubuh zombie abadi perjalanan biru yang indah. Kau memiliki sesuatu yang sangat bagus." San Nanjiang tersenyum. Lalu dia memberi hormat pada Fang Yuan sembari berkata, "Tuan pasti adalah Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan Xing Xiangzi yang diceritakan oleh Tuan Taibai. Kemampuan Anda sungguh mengesankan. Bahkan Anda mampu menebak dengan benar tubuh zombie saya. Padahal saya sendiri belum pernah mengatakannya pada siapapun." Fang Yuan pun tertawa. Dia berkata, "Jalur kebijaksanaan bukanlah jalur utamaku, karena jalur utamaku adalah jalur bintang. Sebelumnya, aku hanya menebak dengan acak, dan kebetulan aku benar karena aku beruntung." Fang Yuan benar-benar menunjukkan sikap yang rendah hati. Sementara, Tai Bayun Seng hanya bisa tertawa dalam hati, karena dia adalah orang yang paling mengetahui tabiat dari Fang Yuan. "Mari Tuan, ikuti saya. Saat ini, Tuan Hiu Setan dan yang lain telah melakukan penyerangan terlebih dahulu," kata San Nanjiang dengan hormat. Lalu mereka bertiga pada akhirnya menyelam ke dalam laut. Semakin dalam mereka pergi, mereka bisa melihat ada sebuah pintu berbentuk lingkaran dengan warna yang terang. Melihat hal ini, Fang Yuan sendiri tampak penasaran. Inilah pintu masuk ke tanah terberkati Yulu. Pintu inilah pembatas antara tanah terberkati atau gua surga dengan dunia luar. Jika pintu telah tertutup, maka akan sangat sulit untuk bisa memasuki tanah terberkati ataupun gua surga. Jika Gu Immortal mau menerobos dengan paksa, maka mereka memerlukan pengorbanan yang besar, seperti yang telah dilakukan oleh He Fengyang saat dia menyerang ke tanah terberkati Gunung Danghun di masa lalu. Kemudian, saat tiba di depan pintu itu, San Nanjiang mengaktifkan sebuah gu. Lalu tabir kristal di pintu itu segera terangkat dan pintu itu pun terbuka. "Tuan, silahkan masuk," kata San Nanjiang dengan hormat. Melihat ini, Tai Bayun Seng memujinya. "Aliansi Anda memang memiliki metode yang hebat. Kalian bahkan sudah bisa mengontrol pintu masuk ini dengan mudah." San Nanjiang pun tersenyum. Tuan Taibai mungkin tidak tahu, tapi sejak kegagalan 2 bulan lalu, Tuan Hiu Setan kembali ke markas besar aliansi zombie dan menghabiskan sebagian besar poin kontribusi untuk meminta bantuan pada seorang zombie abadi peringkat 7. Karena itu, sejak 1 bulan lalu, pintu masuk ini berada di bawah kendali aliansi kami. Fang Yuan dan Tai Bayun Seng mengangguk. Lalu, keduanya melangkah masuk. Setelah memasuki tanah itu, mereka disambut oleh dunia yang membeku. Seluruh tempat itu benar-benar putih karena tertumpuk oleh salju dan es. San Nanjiang segera menjelaskan, "Saat ini kita berada di tahap ketiga, dan apa yang kita lihat adalah akibat dari gerakan pembunuh hujan yang membekukan bumi. Di tempat ini, setiap jam akan terjadi badai es dan membekukan seluruh tempat ini. Ini adalah salah satu mekanisme pertahanan yang dipasang oleh peri Yulu di masa lalu. Kemudian, sekarang Tuan Hiu Setan dan yang lainnya ada di depan sana. Mari kita bergegas." Fang Yuan sendiri kini tampak mengamati formasi itu.
dia menunjukkan minat yang besar pada gerakan pembunuh ini. Sepertinya gerakan pembunuh ini bisa dikombinasikan dengan beberapa gerakan pembunuh dari jalur bintang miliknya. Lalu setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tempat hiu setan. Setelah melihat Tai Bayun Seng datang, hiu setan segera menyambutnya. "Saudara Tai Bai, lama kita tidak bertemu. Akhirnya kita bertemu lagi." Hiu setan tampak antusias dan menepuk bahu Tai Bayun Seng dengan santai. Sungguh itu menunjukkan keakraban mereka. "Oh, lihat. Ini pasti sahabat dari saudara Tai Bai, Xing Xiangzi. Karena kamu adalah sahabat dari saudara Tai Bai, maka kamu juga adalah teman baikku." Hiu setan menyapanya dengan begitu ramah. Fang Yuan sendiri segera membalasnya dengan senyuman dan berkata, "Saya hanyalah seorang kultivator tunggal. Saya tidak akan berani menyamakan posisi saya dengan Tuan Hiu Setan." Fang Yuan kali ini benar-benar menanamkan sikap rendah hati. Melihat semua ini, Tai Bayun Seng sekali lagi terpukau dengan kemampuan dari akting Fang Yuan. Lalu, Su Baiman, istri dari Hiu Setan berkata, "Saudara Xiangzi, kamu terlalu rendah hati. Saya sebelumnya telah mendengar pencapaian Anda di jalur kebijaksanaan dari saudara Tai Bai. Karena itu bisakah Anda melakukan sedikit demonstrasi di sini?" Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum. Dia tahu tugas yang harus dia lakukan. "Jika itu yang Nyonya inginkan, maka saya akan mencobanya. Namun mohon maaf jika saya membuat kesalahan." "Tenang saja, Xing Xiangzi. Bahkan jika kamu gagal, tidak akan ada yang menyalahkanmu di sini," kata Hiu Setan. Bagaimanapun mereka semua terikat dengan Tai Bayun Seng. Dia adalah bantuan terbesar untuk mereka saat ini. Maka tidak mungkin mereka menyinggung perasaan dari Tai Bayun Seng dengan memperlakukan Fang Yuan dengan tidak hormat. Ya, apapun hasilnya, mereka tidak akan keberatan dengan apapun yang dilakukan oleh Fang Yuan. Namun Fang Yuan punya pandangan yang berbeda. Dia kali ini harus menunjukkan kemampuannya. Fang Yuan mulai mengamati sekeliling. Seluruh tempat itu benar-benar dipenuhi oleh salju dan es. Lalu, dia segera mengaktifkan banyak gu dari jalur kebijaksanaan untuk kemudian mengaktifkan gerakan pembunuh investigasi dari jalur kebijaksanaan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan terkejut. Dia bahkan tidak bisa tidak memuji Peri Yulu. Memang Peri Yulu adalah seorang jenius. Sekaligus, dia juga adalah murid dari Yang Mulia Abadi Surga dan Bumi. Karena itu, dia memiliki metode yang luar biasa. Bahkan, dialah yang meninggalkan gerakan pembunuh medan perang nomor 1 di seluruh sejarah umat manusia. Karena itu, eksistensinya tidak perlu diragukan. Terlebih, setelah Fang Yuan menyadari gerakan pembunuh medan perang yang telah disatukan dengan tanah terberkati Yulu. Ini adalah kemampuan yang sungguh mengagumkan, karena pembuatan gerakan pembunuh ini juga melibatkan tanda dao dari tanah terberkati ini sendiri. Secara subjektif, Fang Yuan bisa menilai bahwa pengaturan dari tanah terberkati Yulu itu bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan tanah terberkati Langya. Kemudian setelah mengamati semuanya, Fang Yuan perlahan menemukan beberapa poin yang menarik. Sebuah ide kembali muncul di benak Fang Yuan. Alangkah bagusnya jika aku bisa mendapatkan warisan dari Peri Yulu. Bahkan jika aku hanya mendapatkan satu gerakan pembunuh ini saja, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Fang Yuan kini terus melakukan deduksi tanpa henti. Hujan yang membekukan bumi dibuat menggunakan tanda dao dari tanah terberkati Yulu. Karena itu, sangat sulit untuk ditangani. Sebenarnya, dengan kemampuan Hiu Setan dan yang lain, mereka itu harusnya bisa mengatasi gerakan pembunuh ini dengan kekerasan. Namun, jika mereka melakukan itu, maka setelah gerakan pembunuh ini hancur,
tanda Dao dari tanah terberkati akan ikut hancur dan tentu itu akan membuat banyak kerusakan di tanah terberkati ini. Padahal, mereka datang untuk memanen segala sesuatu yang ada di tanah ini. Karena itu, jelas mereka tidak akan mau melakukan sesuatu yang merusak seperti ini. Kerusakan yang terjadi bisa menjadi sebuah kerugian, jadi sebisa mungkin harus dihindari. Dalam kasus ini, jalur kebijaksanaan sangatlah diperlukan untuk menyingkirkan gerakan pembunuh. Dan sebenarnya, hiu setan sendiri sudah membawa seorang Ku Immortal yang mengembangkan jalur kebijaksanaan. Namun, kali ini dia mengalami hambatan besar dan mereka tidak mengalami kemajuan. Lalu, Fang Yuan sendiri, dia sekarang masih mengerahkan seluruh usahanya untuk menyimpulkan gerakan pembunuh ini. Ya, selain untuk mendapatkan pengakuan dari hiu setan, Fang Yuan melakukan ini karena dia bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan inspirasi baru. Bahkan Fang Yuan merasa setelah menyelesaikan semua ini, dia merasa bisa menciptakan gerakan pembunuh baru dari semua pemahaman dan inspirasi yang ia dapatkan hari ini. Saat Fang Yuan melakukan deduksi, waktu pun berlalu dengan cepat. Waktunya hampir habis, hujan es akan segera dimulai. Lalu monster salju akan mulai terbentuk dan menyerang kita. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh Tuan Xing Xiangzi? Tanya salah seorang Ku Immortal yang ada di sana. Dan Ku Immortal ini sebenarnya adalah Ku Immortal dengan jalur kebijaksanaan yang dibawa oleh hiu setan. Namanya adalah Bodan. Meskipun dia bukanlah zombie abadi, tapi dia adalah bagian dari aliansi zombie Laut Timur. Sebelum Fang Yuan muncul, Bodan adalah satu-satunya pengguna jalur kebijaksanaan. Karena itu, dia cukup disegani. Namun dengan kemunculan Fang Yuan di sini, jelas itu akan mengancam status dan keuntungannya. Apalagi jika sampai Fang Yuan berhasil melakukan deduksi ini, jelas itu akan menunjukkan kalau Bodan itu tidak berguna. Dengan semua kondisi ini, Bodan menjadi tidak menyukai Fang Yuan. Jadi sekarang Bodan mencoba memberikan tekanan pada Fang Yuan. Karena itu, sekarang semua orang memperhatikan Fang Yuan. Fang Yuan sendiri lalu membungkukkan badannya. Dia berkata, "Saya sungguh merasa malu karena gerakan pembunuh ini sangat mendalam. Saya telah menghabiskan banyak waktu, namun hanya membuat sedikit kemajuan. Saya masih memerlukan waktu tambahan." Bagaimanapun memang ini adalah gerakan pembunuh dari Peri Yulu, seorang Ku Immortal peringkat 8. Tentu tidak akan mudah bagi seorang awam seperti Fang Yuan untuk bisa menyimpulkan semuanya. Dan mendengar apa yang Fang Yuan katakan, Su Baiman dan yang lain kini tampak kecewa. Namun, Fang Yuan masih belum menyerah. Dia berkata, "Mohon beri saya waktu. Saya merasa kalau masih ada kesempatan." Mendengar itu, hiu setan pun mengangguk. "Xing Xiangzi, silahkan lanjutkan deduksimu. Kami akan menggalau gelombang serangan ini untukmu." Meski hiu setan berkata begitu, tapi dia itu sebenarnya agak kecewa. Ya, walaupun dia masih menaruh harapan pada Fang Yuan, karena Fang Yuan adalah orang yang direkomendasikan oleh Tai Baiyun Seng. Apalagi, sekarang mereka juga tidak punya pilihan. Sekarang, mereka harus bersiap untuk bertahan. Sementara itu, Bodan tertawa di dalam hati. Dalam gerakan pembunuh ini, sebelumnya aku bisa menemukan Gu tersembunyi di balik layar. Tapi setelah itu aku tidak mengalami kemajuan apapun. Aku penasaran, apakah Xiangzi sungguh bisa melakukan sebuah terobosan? Setelah itu, hujan es pun tiba. Bodan segera berlindung. Serta yang lainnya juga segera memasang pertahanan mereka. Hujan ini seperti jarum kecil yang terbuat dari es, dengan ukuran yang sangat kecil dan tajam. Ini membuat hujan es menjadi lebih menakutkan. Sementara hiu setan menggunakan gerakan pembunuh abadi. Dia melindungi dirinya sendiri,
Bodan serta Fang Yuan. Bodan memang tidak memiliki gerakan pembunuh abadi, maka dia hanya bisa numpang. Sementara Fang Yuan, dia mau menunjukkan nilainya, karena itu dia enggan mendapatkan perlindungan. Dia segera mengaktifkan gerakan pembunuh abadi batu asah bintang. Tentu melihat ini, semua orang terkejut, karena bagaimanapun, seorang Gu Immortal di Laut Timur yang memiliki Gu Immortal itu bukanlah hal yang biasa. Karena itu, pandangan mereka pada Fang Yuan mulai berubah lagi. Sementara Fang Yuan saat ini menemukan suatu kelemahan dari formasi ini. Jika sebelumnya formasi ini cukup solid, namun setelah hujan es turun, kelemahan itu mulai terlihat. Fang Yuan berpikir, mungkin dia bisa memanfaatkan kelemahan ini. Perlahan Fang Yuan pun merasa gembira. Lalu deduksinya mengalami peningkatan daripada sebelumnya. Fang Yuan menggunakan segala macam cara untuk menguji kelemahan ini, namun efeknya memang kurang memuaskan. Bahkan, hujan es kini telah berubah menjadi badai es. Lalu yang lebih parah, monster salju akhirnya menunjukkan dirinya. Jika sebelumnya mereka hanya menghadapi para monster salju di tingkat peringkat 4 atau 5, kali ini yang muncul di depan mereka adalah monster salju dengan tinggi 60 kaki. Dari ukurannya, dia adalah monster salju di tingkat binatang buas kuno. Kemampuannya setara dengan Gu Immortal peringkat 6. Hal ini tentu tidak bisa diremehkan, karena di bawah guyuran badai es, kekuatan mereka akan menurun drastis. Pertarungan akan menjadi sangat sulit. Belum lagi jumlah monster salju yang bisa saja sangat banyak. Mereka perlu mempertimbangkan setiap gerakan mereka. Lalu kemudian Subaiman berteriak, "Cobalah untuk menghentikan mereka dengan tidak membunuh. Karena jika mereka mati, formasi ini akan membangkitkan mereka lagi." Karena itu daripada membunuh, lebih baik menahan para monster salju ini agar formasi tidak menciptakan monster salju yang baru. Mendengar hal ini, hati Fang Yuan pun bergetar. Bagaimanapun, jika ada formasi yang bisa menghidupkan monster di dalamnya tanpa henti, itu sangat mirip dengan gerakan pembunuh medan perang reinkarnasi milik Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Artinya, Peri Hulu yang adalah muridnya telah mendapatkan beberapa wawasan tentang formasi medan perang reinkarnasi saat dia menciptakan formasi ini. Karena itu, formasi ini jelas sangat berharga. Semakin lama Fang Yuan semakin menginginkannya. Lalu satu persatu monster salju mulai bermunculan, dan kini hiu setan serta yang lainnya semakin kesulitan untuk mempertahankan diri. Tapi di sisi lain, Fang Yuan semakin gembira karena dia menemukan ada kesalahan lain yang terlihat saat para monster salju itu muncul. Masih ada kesempatan, gumam Fang Yuan dalam hati sembari menyemangati dirinya sendiri. Ya, bagaimanapun Fang Yuan adalah awam di jalur kebijaksanaan. Meskipun dia telah mendedikasikan banyak waktu untuk memahami jalur kebijaksanaan, tapi pencapaiannya masih ada di tingkat biasa. Jika bukan karena warisan lengkap yang ditinggalkan oleh Dongfang Changfan, Fang Yuan tidak akan pernah bisa mencapai titik yang sekarang. Lalu, setelah melakukan beberapa deduksi, Fang Yuan kembali mengambil sebuah kesimpulan, bahwa terdapat Gu yang menjadi titik vital dan dapat melemahkan formasi ini. Kemudian, setelah menemukan beberapa Gu, Fang Yuan menemukan satu yang ia curigai sebagai kelemahan dari formasi ini. Lalu, dia segera menggunakan beberapa Gu Fana untuk membentuk sebuah gerakan pembunuh dari jalur bintang. Pergi. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan kemudian sebuah cambuk dari jalur bintang muncul. Lalu cambuk itu mencoba menangkap Gu yang ditargetkan Fang Yuan. Namun sayangnya, setelah Fang Yuan mengikat Gu itu memilih meledakkan dirinya sendiri. Lalu karena Gu ini hancur, hujan es menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap.
Bodan pun terkejut. Dia bergumam dalam hati, apakah bajingan ini benar-benar telah menemukan kekurangan dari formasi ini? Bodan tampak tidak percaya. Dia telah melakukan deduksi sejak memasuki tanah ini, namun dia hanya bisa menemukan gufana yang tersembunyi. Sedangkan Fang Yuan benar-benar melebihi ekspektasinya. Hanya dalam beberapa waktu, Fang Yuan telah mengungguli pencapaiannya. Ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang aneh. Apalagi jika dibandingkan warisan dari jalur kebijaksanaan yang dimiliki oleh Bodan itu hanyalah warisan yang tidak lengkap. Sementara milik Fang Yuan itu adalah warisan lengkap dari jalur kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Bahkan jika pencapaian Fang Yuan dalam jalur kebijaksanaan lebih rendah dibandingkan Bodan, namun dengan warisan Dongfang Changfan, Fang Yuan dapat mengungguli Bodan dengan mudah. Merasakan perubahan besar ini, Yu Setan segera memuji. Kerja bagus. Namun sayang setelah mengatakan itu, tiba-tiba badai di atas mereka menjadi 3 kali lebih dahsyat. Serangan ini sangat berdampak besar pada para zombie abadi. Pengeluaran mereka terhadap esensi abadi menjadi jauh lebih besar. Bodan tidak ragu memanfaatkan momen ini untuk menegur Fang Yuan. Xing Xiangxi, apa yang kau lakukan? Fang Yuan sendiri terkejut. Sepertinya dia agak gegabah. Bahkan jika dia telah menemukan Gu tersembunyi, namun dia sendiri tidak mungkin bisa menghancurkan formasi ini dengan begitu mudah. Malah sebaliknya, sekarang formasi itu justru diperkuat karena dia salah langkah. Namun, Fang Yuan kemudian merasa gembira lagi, karena setelah badai es itu meningkat, formasi ini kembali menunjukkan 2 kelemahan yang lain. Dengan itu, ada lebih banyak harapan untuk mengungkapkan gerakan pembunuh medan perang ini. Segera, Fang Yuan menggunakan Gu Pemikiran Bintang untuk membuat kesimpulan. Dia kembali menemukan lokasi dari beberapa Gu yang lain. 1, 2, 3, 4. Total ada 4 titik. Keempat Gu ini adalah Gu Fana. Mereka benar-benar bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan gerakan pembunuh investigasiku sama sekali tidak bisa menemukan mereka. Fang Yuan lalu menghela nafas panjang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Fang Yuan tidak mencoba menghancurkan Gu Fana ini lagi. Fang Yuan memilih pilihan ini karena jika dia salah menghancurkan Gu Fana lagi, itu hanya akan memperburuk situasi. Bahkan sangat mungkin Yu Setan akan kehilangan niat untuk bertarung. Fang Yuan kembali menyelidiki area yang ada di sekitarnya. Waktu berlalu dengan cepat, namun tidak ada perubahan lagi yang berarti. Bodan kembali menggunakan kesempatan ini untuk memprovokasi Fang Yuan. Ini sudah sangat lama. Entah berapa banyak esensi abadi yang kita habiskan. Apa gunanya kita melakukan semua ini jika tidak ada hasil apapun yang kita dapatkan? Kata Bodan. Ini semua mata pun tertuju pada Fang Yuan. Lalu Bodan tanpa ragu berkata lagi, Tuan Xing Xiangxi, sejak awal kamu hanya menggunakan gerakan pembunuh tingkat fana. Mengapa kamu tidak menggunakan gerakan pembunuh abadi? Apa kau khawatir pada esensi abadi yang kau miliki? Jika memang itu masalahnya, kau tidak perlu khawatir. Semua pengeluaran kita akan diakumulasikan di belakang dan kita akan mendapatkan kompensasi yang setimpal. Fang Yuan mengerutkan kening. Dia sadar bahwa dari tadi Bodan memang punya niatan buruk padanya. Dia telah berulang kali mencoba menabur perselisihan dengan Fang Yuan. Namun Fang Yuan bisa mengerti mengapa Bodan sampai melakukan semua ini. Dia tahu karena saat ini Bodan sedang terancam. Jika sampai Fang Yuan berhasil, maka posisinya akan diambil, dan itu tentu tidak akan menguntungkan Bodan. Karena itu,
Fang Yuan lalu memanipulasi cangkir perspektif gerak dan mengirimkannya pada Tai Baiyunseng. Kali ini, Fang Yuan meminta Tai Baiyunseng untuk mengulangi kata-kata di dalam surat itu. Lalu Tai Baiyunseng tanpa ragu berkata, "Bodan, mengapa kamu menjadi begitu cemas? Bukankah saudara Hiu Setan telah mengatakan kalau kita akan menahan serangan ini dan memperjuangkan waktu untuk Xiangzi? Mengapa sekarang kamu merengek seolah ingin melarikan diri? Ataukah kamu merasa telah memberikan kontribusi yang besar di sini, jadi kau bisa mengatakan apapun yang kau mau?" Mendengar itu, Bodan terkejut. Dia lalu berkata, "Tidak mungkin saya berpikiran demikian, Tuan Tai Bai. Anda telah salah memahami maksud saya." Bagaimanapun, Tai Baiyunseng adalah orang yang paling dikagumi oleh Hiu Setan saat ini. Menentangnya sama seperti menggali kuburan sendiri. Maka, Bodan tidak bisa bertindak gegabah di sini. "Sudah, kalian jangan berdebat. Kita telah melewati 3 gelombang sebelumnya. Kita dapat bertahan dan sekarang kita juga harus bisa melewati gelombang keempat," kata Hiu Setan yang mencoba menengahi. Melihat cara penyelesaian yang diambil oleh Hiu Setan, Fang Yuan tahu bahwa dia tampaknya kehilangan sebagian kepercayaan dari Hiu Setan. Namun, bagaimana mungkin dia membiarkan ini begitu saja? Sebagai mantan pedagang, Fang Yuan tahu betapa pentingnya kesan pertama. Kalau dia ingin memiliki hubungan baik dengan aliansi zombie Laut Timur, maka dia harus bisa mendapatkan rekomendasi dari Hiu Setan. Jika dia gagal mendapatkan kesan pertama yang baik, maka itu hanya akan mempersulit keadaannya di masa depan. Namun selain itu, Fang Yuan juga bisa menilai bahwa sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan sampai gelombang kelima. Ini sungguh adalah waktu yang krusial. Fang Yuan dengan hati-hati kemudian melakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Lalu ia menargetkan satu gu yang ia yakin tidak akan memberikan efek negatif. Kemudian terdengar suara gu yang pecah. Ekspresi Hiu Setan pun berubah menjadi kegembiraan, sementara yang lainnya kini tampak bersemangat. Karena setelah gu itu dihancurkan oleh Fang Yuan, sekarang badai es itu benar-benar telah berhenti. Bahkan para monster salju kini telah menghilang. Tai Baiyunseng kembali mengikuti instruksi Fang Yuan dan berkata, "Bagaimana dengan itu, Bodan? Terlepas dari apakah dia menggunakan teknik fana atau tingkat abadi, yang terpenting itu bukanlah tekniknya tetapi hasilnya." Bodan pun tampak masam. Dia mengangguk dan berusaha untuk tersenyum. "Tuan Tai Bai benar, saya terlalu terburu-buru tadi." Bodan kini menunjukkan penyesalan. Walaupun semua itu hanya di permukaan saja, karena di dalam hati Bodan sungguh-sungguh merasa kesal. Tai Baiyunseng kembali bicara. "Kalian mungkin tidak tahu, tapi aku sudah lama mengenal Xing Xiangzi. Aku tahu betapa mengesankannya teknik jalur kebijaksanaan yang ia miliki." Tai Baiyunseng saat ini sungguh terlihat seperti seorang teman yang mencoba membela teman baiknya. Lalu kemudian, Fang Yuan segera tertawa. "Kau terlalu memujiku, Tai Bai. Namun, aku memang akhirnya berhasil menghancurkan satu area yang penting. Dengan pencapaian ini, aku memiliki rasa percaya diri yang lebih besar untuk mengungkapkan gerakan pembunuh ini." "Sungguh?" Subaiman tampak bersemangat. "Ya," jawab Fang Yuan. Sekarang banyak orang yang mulai mencibir Bodan, karena sebelumnya dia memiliki lebih banyak waktu tapi dia bahkan tidak menunjukkan kemajuan apapun. Karena itu sekarang wajah Bodan menjadi lebih suram. Dia benar-benar terlihat tidak puas. Lalu, dia mulai mengamati sekitar dengan teknik kebijaksanaan miliknya. Setelah beberapa saat jantungnya berdebar saat dia menemukan sebuah gufana di dekat sana. Lalu, dia kembali melihat ke arah Fang Yuan.
di mana di sana Fang Yuan terlihat menutup matanya. Sesungguhnya, Fang Yuan telah menyimpulkan beberapa gu yang ada di sekitar sana. Dia tahu bahwa jika dia salah mengambil keputusan, maka badai es akan menjadi semakin kuat, dan itu tentu akan merugikan banyak orang. Karena itu Fang Yuan tidak bisa bertindak sembarangan. Apalagi sekarang dia masih membutuhkan Hiu Setan dan yang lainnya untuk menjelajahi tanah terberkati ini. Daripada Fang Yuan mengacau, maka saat ini dia lebih memilih untuk mendalami formasi ini guna mendapatkan lebih banyak informasi. Sementara itu, Hiu Setan dan yang lainnya takut mengganggu konsentrasi Fang Yuan, maka mereka tidak berani mengganggu Fang Yuan. Semua orang kini sudah lebih tenang, terutama setelah badai es itu berakhir. Satu-satunya orang yang panik di sini hanyalah Bodan. Sebelumnya, dia telah menemukan Gufana melalui metode investigasi miliknya. Dia belum mengambil tindakan karena dia ingin mengamati tindakan Fang Yuan. Hanya saja semakin lama, waktu semakin mencekik dirinya. Dia merasa bahwa dia tidak aman. Bodan menggertakkan gigi. Dia memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Tuan Hiu Setan, lihat, aku Bodan telah melakukan kemajuan. Bodan segera bergerak dan menghancurkan Gufana yang ia temukan. Melihat hal ini, Hiu Setan pun menjadi bersemangat. Sementara Subaiman juga tersenyum dan berkata, dengan bantuan dari kalian berdua, aku merasa bahwa kita pasti bisa menghancurkan formasi ini. Tapi kemudian, Fang Yuan membuka mata dan dia berkata, tidak, ini buruk. Wajah Fang Yuan pun tampak kesal. Ada apa? Tai Baiyun Seng segera bertanya. Lalu Fang Yuan menjawab, gu yang dihancurkan Bodan adalah jebakan. Setelah gu itu dihancurkan, maka kekuatan ofensif dari tanah terberkati ini akan meningkat drastis. Apa katamu? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Bodan pun dengan segera menampik, omong kosong, kau jelas-jelas berbohong. Tampak kemarahan di wajah Bodan. Tuan Hiu Setan, bajingan ini benar-benar iri dengan pencapaianku. Dia telah melihat kinerjaku, lalu dia memilih untuk memfitnahku. Mohon tunjukkan keadilanmu di sini. Tapi Tai Baiyun Seng segera menyanggahnya. Aku sangat mengetahui kemampuan saudaraku Xiangzi. Menurutku kaulah pembohongnya di sini. Hiu Setan mulai merasa pening. Dia berseru, bisakah kalian berhenti berdebat? Jing Xiangzi, adakah yang ingin kau katakan? Fang Yuan tersenyum pahit dan dia menjawab, tidak ada yang ingin saya katakan. Namun jika saya boleh, saya punya pertanyaan untuk Tuan Bodan. Fang Yuan kini tetap bersikap sopan dan tenang. Ini justru membuat Bodan semakin terlihat buruk di depan semua orang. Apa yang ingin kau tanyakan? Bodan mendengus. Lalu Fang Yuan berkata, jika saya bertanya, apakah Anda berani menjawabnya dengan jujur? Bodan menggertakkan gigi karena dia tahu bahwa ini pasti adalah jebakan dari Fang Yuan. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Maka dengan wajah masam dia berkata, tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Fang Yuan menghela nafas lagi seolah menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin membuat konflik. Kemudian, Fang Yuan berkata, Tuan Bodan, biarkan aku bertanya padamu. Ada berapa banyak gu tersembunyi yang kamu temukan di sekitar kita? Mendengar ini, dalam hati Bodan mengutuk. Bagaimanapun, dia sebelumnya hanya menemukan sebuah gu yang ia hancurkan. Kalau dia ingin menemukan yang lain, maka jelas dia masih membutuhkan banyak waktu. Bodan saat ini tidak bisa berbohong, karena mengujinya itu akan jauh lebih mudah. Pada akhirnya, Bodan menemukan sebuah jalan dan dia berkata dengan lantang, jika kau ingin mencari petunjuk dariku, aku akan menunjukkannya padamu.
Beri aku waktu dan aku akan memberimu pelajaran yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa deduksi itu tidaklah mudah, maka wajar jika Bodan mengatakan semua ini. Namun, mendengar semua itu, Tai Bayun Seng mencibir dalam hati. Hanya dengan kemampuanmu ini, kau berniat bersaing dengan Fang Yuan. Lucu sekali. Sementara, Fang Yuan tahu bahwa Bodan pasti akan berkata demikian. Maka Fang Yuan tertawa. Tuan Bodan, mungkin kamu telah menyimpulkan suatu kelemahan. Namun sayangnya, ku tersembunyi yang kau hancurkan itu hanyalah jebakan. Jika kamu melakukan deduksi dengan lebih sabar, maka kamu pasti dapat menemukan lebih banyak kelemahan dan lebih banyak cacingku tersembunyi. Lalu, kamu juga pasti akan memahami betapa gegabahnya tindakanmu sendiri. Sungguh? Bibir Bodan berkedut. Dia tahu Fang Yuan adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Kalau begitu, beritahu semua orang betapa tidak pantasnya tindakan yang telah kulakukan. Tunjukkan jebakan apa yang telah kupancing karena yang kuhancurkan. Biarkan Nyonya Subaiman yang menilai dengan metode pendeteksi kebohongan miliknya. Sambung Bodan. Namun, sayangnya, yang dihancurkan Bodan itu sejatinya memang bukanlah sebuah jebakan. Fang Yuan mengatakannya hanya untuk menjatuhkan Bodan di mata semua orang. Tapi, Fang Yuan sudah menyiapkan setiap langkah dan jawabannya. Karena itu, dia segera menjawab. Jalur kebijaksanaanku unik. Bagaimana mungkin aku membocorkannya di sini? Tuan Bodan, kamu memang pandai. Kamu dengan sengaja melakukan semua ini agar kamu dapat secara diam-diam mempelajari jalur kebijaksanaanku. Omong kosong. Bodan langsung menyanggah dan tampak marah. Perdebatan itu pun berlanjut. Fang Yuan masih tampak tenang. Sementara Bodan, dia makin kesal. Yu Setan mengerutkan kening. Dia mengamati semuanya dari awal sampai akhir. Fang Yuan tahu bahwa Yu Setan dan Bodan telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan dirinya. Karena itu Fang Yuan tidak boleh langsung menebar perselisihan di antara mereka. Lalu, kemudian Fang Yuan kembali berkata, "Kalau memang itu maumu, maka perhatikan ini baik-baik. Ini mungkin akan menjadi kesempatanmu sekali seumur hidup untuk melihatnya." Fang Yuan lalu mulai menyebarkan cahaya bintang ke udara. Kemudian, mereka terbang ke beberapa titik dengan acak. Fang Yuan berkata, "Di semua titik itu adalah tempat persembunyian Gufana. Kalau tidak percaya, nanti kita bisa menghancurkannya. Misalnya, di titik ini, kita memerlukan serangan dari jalur api untuk menghancurkan tersembunyi. Kemudian di titik ini, kita membutuhkan dari jalur es untuk menghancurkannya. Atau misalnya di titik ini, kita hanya bisa menghancurkan yang tersembunyi setelah gelombang berikutnya berakhir." Fang Yuan menjelaskan semuanya dengan sangat detail, seolah-olah semua itu adalah kebenaran. Walaupun 6 dari 9 titik yang diberikan semuanya memang memiliki tersembunyi. Mendengar semua itu, Bodan tampak semakin gelisah. Ada ketakutan kalau apa yang Fang Yuan katakan itu benar. Maka dia segera mengambil tindakan. "Kalau begitu biar aku yang buktikan apakah kata-katamu itu benar atau tidak." "Tidak, tunggu!" Fang Yuan segera menghentikan Bodan. "Kenapa lagi, Tuan Xiangxi? Apa kau takut kalau semua bualanmu itu terbongkar?" Bodan mendengus dingin. Fang Yuan menghela napas lagi. Dia berkata, "Tempat ini memiliki tersembunyi, tapi area ini tidak bisa dirusak. Sama seperti yang telah Anda lakukan sebelumnya, tempat ini adalah jebakan yang saling terhubung. Jika kita menghancurkannya, maka aku harus memulai semua deduksiku dari awal, dan itu akan sangat memakan waktu."
Fang Yuan lalu menoleh ke arah Yu Setan dan dia membungkukkan badan. "Tuan Yu Setan, maafkan saya atas ketidakmampuan saya." Yu Setan sendiri adalah pemimpin mereka, karena itu dia harus bersikap netral dalam mengambil keputusan. Terutama Fang Yuan itu juga merupakan teman baik dari Tai Baiyunseng. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Bodan, Yu Setan tidak bisa mengabaikan Tai Baiyunseng. Apalagi setelah mendengar semua perdebatan Fang Yuan dan Bodan, kini Yu Setan semakin memahami situasinya. Menurut Yu Setan, pencapaian Fang Yuan itu jauh lebih tinggi daripada Bodan. Karena itu, dia sangat diperlukan untuk penaklukan tanah terberkati Yulu. Kemudian, akhirnya Yu Setan berkata dengan sangat sopan, "Sekarang saya sungguh tercerahkan oleh kata-kata dari saudara Xiangxi. Bahkan sekarang saya ingin meminta petunjuk pada saudara Xiangxi untuk langkah apa yang harus kita ambil." Mendengar itu Bodan terkejut. Dia bahkan tidak menyangka kalau Yu Setan akan menyebut Fang Yuan dengan sebutan saudara. Karena pada dasarnya, sebutan saudara hanya ditujukan pada orang yang telah diakui saja. Sementara itu sekarang Fang Yuan tersenyum. "Kemampuan saya masih terlalu lemah. Sebelumnya saya telah melakukan beberapa deduksi dan menemukan 10 titikku tersembunyi. Saya tidak berani mengambil tindakan karena saya tahu itu hanyalah jebakan. Saya tidak berani mengambil tindakan karena saya tahu bahwa semua itu hanyalah jebakan. Namun sayang sekali, usaha saya berakhir sia-sia karena tindakan dari seseorang yang gegabah." Mendengar ini, Bodan semakin marah. Nafasnya bahkan sampai terdengar sangat kasar dan matanya memerah. Semua kata-kata yang Fang Yuan katakan itu benar-benar menyudutkan Bodan. Namun kali ini, Bodan tidak lagi membalas Fang Yuan. Dia tahu posisinya setelah Yu Setan memperlakukan Fang Yuan dengan sangat baik. Fang Yuan melihat ekspresi Bodan. Dia kali ini memasang senyum pahit seolah menyalahkan semua pada Bodan. Walaupun sebenarnya saat ini Fang Yuan tertawa di dalam hati. Semua manipulasinya benar-benar bekerja dengan sangat baik. Setelah itu Fang Yuan kembali bicara. "Mundur adalah sebuah kepastian. Gelombang berikutnya akan menjadi lebih kuat karena kita telah memancing sebuah jebakan. Tapi saya masih penasaran sejauh mana kita nanti bisa bertahan. Syukur kalau aku bisa menyelesaikan deduksiku dan melewati gelombang berikutnya. Tapi jika situasi memang tidak memungkinkan, kita akan segera mundur. Oleh karena itu, saya membutuhkan banyak ruang dan waktu. Maka saya hanya bisa meminta bantuan pada kalian semua." Mendengar ini, Yu Setan segera menjawab, "Kalau begitu, maka aku akan percaya padamu. Lakukanlah semuanya dengan baik." Fang Yuan pun tidak membuang waktu dan dia segera memulai deduksinya. Lalu, karena itu waktu berputar dengan sangat cepat. Akhirnya gelombang kelima pun benar-benar datang dan sangat kuat seperti yang dikatakan oleh Fang Yuan. Sampai-sampai sekarang orang-orang mulai menyalahkan Bodan. Lalu setelah beberapa saat, Fang Yuan kemudian menghentikan deduksinya. Dia berkata, "Ini tidak akan berhasil. Kita harus memulai semuanya dari awal di lain waktu." Mendengar itu, Yu Setan segera memberi instruksi. "Semuanya mundur." Semua orang segera meninggalkan tanah terberkati Yulu dengan rumah Gu yang dibawa oleh Yu Setan, sama seperti penyerangan sebelumnya. Nah, ini adalah akhir cerita kita hari ini. Terima kasih, kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. See you again in the next video dan bye.